Film pun diawali dengan kemunculan seorang wanita cantik bernama In Ai yang baru aja bebas dari penjara, men. Jadi, In Ai ini adalah seorang mantan bodyguard yang dipenjara selama 1 tahun atas kasus penyerangan terhadap seorang pejabat. Nah, begitu sampai di depan rumah, dia langsung disambut sama adiknya yang bernama NH. Faktanya, di balik wajahnya yang cantik, ternyata NH ini memiliki mental yang spesial, men. Selama ini, mereka hanya hidup berdua karena kedua orang tua mereka telah tiada. Dan karena cuman NH lah keluarga yang tersisa, In Ai tentu aja sayang banget sama adiknya itu. Dalam kesempatan itu, In Ai ngasih sebuah hadiah berupa penjepit rambut buat adik manisnya itu. Tentu aja NH seneng banget dong dapat hadiah dari sang kakak tercinta. Sampai akhirnya pas NH mau tidur, dia ngeberaniin diri buat curhat ke kakak cantiknya kalau dia pengen berhenti sekolah. Tapi, karena demi masa depan adik manisnya, In Ai pun berusaha nyemangatin NH biar dia nggak sampai putus sekolah. Besoknya, saat di sekolah, NH dibully sama 3 teman sekelasnya, men. Dan ternyata, inilah alasan kenapa NH udah nggak mau sekolah lagi. Lalu, dari sinilah cerita No Mercy yang penuh adrenalin akan dimulai. In Ai yang baru bangun tidur menyadari kalau adiknya udah nggak ada di rumah karena udah pergi ke sekolah. Sampai kemudian, In Ai nemuin sebuah kotak yang isinya adalah sepatu high heel dan gaun berwarna merah, men. Ternyata, hadiah itu udah disiapin NH buat kakak tercintanya. Bahkan, di dalam kotak itu juga terdapat sepucuk surat yang bertuliskan kalau NH sangat menyayangi In Ai, men. Di sisi lain, NH yang udah mau pulang, tiba-tiba dibaksa ketiga teman kelasnya untuk pergi ke suatu tempat. Nyatanya, NH diajak ke tempat karaoke tuh sama mereka. Sebenarnya, NH udah mohon-mohon ke mereka biar diizinin pulang. Tapi mereka dengan santainya ngerekam kejadian itu, pakai kamera HP-nya, men. Abis pas ngerekam, mereka pun ngebawa NH ke temen-temen cowok mereka. Dari sinilah, NH mulai dimanfaatin sama para cowok itu. Namun faktanya, mereka cuman pengen morotin omongan itu. Hingga akhirnya, mereka pun ketagihan buat nyari duit dengan cara licik itu, men. Suatu ketika, seorang pria yang ngeboking NH ternyata adalah seorang preman yang brutal. Dan cowok itu bernama Sangman. Jadi, para cowok yang mau melancarkan aksinya itu justru malah gemet terketakutan begitu berhadapan sama Sangman. Mereka pun lari terpirit-pirit dan merelakan gadis malang itu dipakai sama Sangman, men. Di sisi lain, pikiran NH mulai nggak karuan, men. Soalnya, sang adik nggak pulang-pulang. Alhasil, dia pun mulai nyari NH dari sudut ke sudut. Tapi, sampai matahari mulai terbit pun, NH masih belum bisa nemuin adiknya. Akhirnya, NH lanjut nyari NH di sekolahnya. Tapi, lagi-lagi, dia masih belum bisa mencari NH. Belum bisa nemuin keberadaan adiknya itu. Sampai kemudian, NH nyamperin salah satu guru buat ngasih laporan kalau NH sejak kemarin belum pulang. Bukannya prihatin, guru itu malah ngomelin NH, men. Karena NH nyangkulain adiknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah umum. Bukannya di sekolah berkebutuhan khusus. Alhasil, NH pun pergi dengan perasaan pedih dan kecewa, men, saat itu. Sampai pas NH jalan di lorong sekolah, dia disamperin temen NH yang gak tega sama NH. Cewek itu juga nunjukin video rekaman saat NH lagi dibully tempat karaoke malam itu. Tentu aja, NH yang udah terbakar rasa amarah tanpa pikir panjang, langsung nyariin ketiga cewek yang ada di dalam video itu, men. Begitu ketemu, NH pun langsung nanyain di mana adiknya berada. 그냥 가세요. Setelah mendapatkan jawaban,
NH langsung mendatangi teman cowok mereka dan juga langsung mengajarnya sampai babak belur. Dan dari sini, dia akhirnya ngedapetin sebuah kartu nama yang merupakan milik Sang Man, men. Sementara itu, Sang Man ternyata udah ngejual NH ke sebuah tempat hiburan yang dimiliki oleh Bos Jung. Di sisi lain, NH pergi ke alamat yang tertulis di kartu nama Sang Man. Setibanya di sana, ternyata yang ngebukain pintu bukannya Sang Man, melainkan anak buahnya. Seketika, NH pun langsung ngorek informasi tentang keberadaan Sang Man saat ini. Begitu ngedapetin informasi nomor plat mobil Sang Man, NH pun segera pergi dengan membawa stun gun dan mengambil kunci mobil yang ada di sana. Setelah sekian lama nyariin jejak Sang Man, akhirnya NH berhasil nemuin mobil Sang Man yang sedang terparkir, men. Dan ketika Sang Man pergi naik mobilnya, NH pun segera membuntutinya. Di dalam mobil, NH nyoba nelpon Sang Man buat memastikan keberadaan adiknya. Tapi ini cowok bukannya ngasih tau lah, kok dia malah minta uang tebusan ke NH. Alhasil, NH yang udah enek akhirnya nutup teleponnya, terus nginjek pedal gas lebih kenceng. Hingga mobilnya pun menabrak mobil Sang Man. Begitu Sang Man terbangun, NH nyuruh Sang Man nganterin dia ke tempat di mana adiknya berada. Tapi sialnya, pas di dalam perjalanan, Sang Man menginjak gas dan menabrakkan mobilnya di pembatas jalan, men. Dan perkelahian pun tak terhindar. Singkat cerita, NH berhasil ngalahin Sang Man, men. Abis itu, dia naruh Sang Man di dalam bagasi mobil. Dan dari sinilah dia ngedapetin nomor Bos Jung, sang pemilik tempat hiburan tadi. Lalu, dengan segera, NH pun langsung cabut ke tempat itu. Sesampainya di sana, NH ketemu sama seorang cewek yang merupakan sekretaris dari Bos Jung. Dan karena ngeliat tuh cewek pakai jepit rambutnya NH, seketika NH langsung ngasih pelajaran ke tuh cewek, men. Udah puas ngehajar, NH maksa tuh cewek buat nganter dia ke Bos Jung. Tapi sialnya, NH udah nggak ada di situ, men. Bos Jung ngasih tahu kalau NH udah dibeli seseorang. Tentu aja, NH pun minta informasi soal si pembeli itu. Lah kok Bos Jung nggak mau ngasih tahu? Bahkan, dia mencoba ngelawan NH, men. Alhasil, karena ketakutan, si cewek asisten Bos Jung nyeritain kejadian yang sebenarnya. Di mana saat itu, asisten Bos Jung udah nyuruh NH untuk menghubungi keluarganya biar ditebus dan bisa keluar dari tempat itu. Tapi, begitu NH nelpon rumah, ternyata Ine nggak ada di rumah. Jadi, teleponnya itu nggak ada yang ngangkat. NH akhirnya nelpon seorang bapak tua pemilik toko kelontong yang deket sama rumahnya. Tapi faktanya, yang datang bukannya Pak Tua itu, melainkan seorang pria muda yang berpakaian rapi, men. Pria itu pun langsung nebus NH dan langsung membawa dia cabut. Nah, dengan berbekal nomor telepon si Pak Tua pemilik toko, Ine pun bergegas pergi ke sana. Nah, sementara NH saat ini lagi dibawa oleh seorang pria yang bernama Jungwo, men. Dan karena lagi lapar, Jungwo akhirnya mampir di sebuah rest area. Ngeliat NH yang lagi tidurnya, dia pun ninggalin NH gitu aja. Kesempatan itu pun digunakan NH buat kabur, men. Namun sayangnya, aksinya itu kepergok Jungwo. Jungwo pun ngehentiin tuh bus, terus masa NH buat keluar. Tapi dengan pinternya, Jungwo ngaku kalau dia ada di rumah. Dia adalah kakaknya, terus ngasih tahu ke orang-orang kalau adiknya sedang mengalami gangguan mental. Begitu berhasil keluar, Jungwo dapet telepon tuh dari bosnya yang bernama Yongchun. Ternyata, bapak-bapak inilah yang nyuruh Jungwo nebus NH terus ngebawa dia. Di sisi lain, Ine sedang dalam perjalanan menuju toko punya si Pak Tua. Namun, karena nggak tahan ama teriakan Sang Man di bagasi,
Ine pun menabrakkan bagasi mobilnya. Gak berhenti di situ, men. Ine akhirnya ngeluarin dan ngelepasin sang mandi dari situ. Singkat cerita, Ine udah nyampe TKP nih, men. Ngeliat Ine, Pak tua itu ngira kalau dia salah satu anggota Jungo. Dan karena ketakutan, dia tanpa sengaja ngaku kalau dulu dia pernah pakai NH, men. Ngedenger itu, Ine langsung kalap dan langsung menghabisi pria tua itu. Gak berhenti begitu aja, men. Ine juga menginterogasi si tua bangka itu. Sampai akhirnya Ine mendapati kenyataan yang sangat pahit, men, soal adik tercintanya. Ternyata, setelah Pak tua Itma ke NH, dia langsung nyeritain kelakuan bencetnya itu, kedua orang temannya. Mereka adalah seorang fotografer pemilik studio foto, dan satunya lagi adalah montir pemilik bengkel. Dan mirisnya abis denger cerita Pak tua itu, kedua orang itu juga ikutan gilir di NH Men Ine yang udah di puncak. Amarahnya pun langsung pergi ke studio foto yang dimaksud dan langsung menghabisi pria itu. Selanjutnya, dia juga mendatangi pemilik bengkel yang udah memakai NH alhasil. Gak lupa, In-e juga mengorek informasi soal keberadaan adiknya ke pria itu. Dan fakta yang sangat mengejutkan pun terbongkar, men. Dari pengakuan pria itu, ternyata orang yang membawa adiknya adalah Yongchun. Sampai kemudian, kita dibawa flashback kenapa In-a bisa sampai di penjara. Saat itu, ketika si pemilik bengkel lagi ngelancarin aksi hewannya ke NH, ternyata dia ngelakuin itu di mobil Yongchun yang lagi diservis, men. Men, habis kejadian itu, laku nggak sengaja si di NH ketinggalan di dalam mobil. Hal itu malah bikin Yongchun penasaran dan mencari tahu siapa pemilik CD itu. Begitu dia tahu kalau itu adalah punya NH, Yongchun malah ikut-ikutan memakai NH, men. Sementara, di tengah semua problema yang dialaminya, ternyata NH nggak pernah cerita ke In-a. Namun, intuisi sang kakak yang ngerasa kalau ada yang nggak beres sama adiknya mulai ngikutin NH. Sampai akhirnya, kecurigaan In-a terjebak. Dia menjawab, lalu mobil itu membawa NH ke sebuah hotel, men. Untung aja pas udah hampir digagai, In-a tiba-tiba muncul. Dan atas kejadian itulah akhirnya In-a dimasukkan ke dalam penjara. Dan setelah kejadian itu, Yongchun yang dendam sama In-e nyuruh Jungwoo buat ngilangin nyawa NH. Namun faktanya, Jungwoo ternyata nggak tega, men, yang ngelakuin itu. Tapi, Yongchun yang tahu kalau NH masih hidup, dia pun mengajar Jungwoo dan nyuruh dia buat ngeberesin tugasnya itu. Kalau enggak, maka Jungwoo juga bakal dihabisin, men. Balik ke masa kini, In-a yang baru aja dapat nomor HP Jungwoo dari pemilik bengkel pun Nobel ngehubungin. Nggak disangka, Jungwoo malah bikin kesepakatan tuh sama In-a. Dimana kalau In-a bisa ngebunuh Yongchun, maka dia bakal ngelepasin adiknya. Tanpa pikir panjang, In-a pun menyetujuinya, men. In-a segera meluncur ke rumah Yongchun. Sesampainya di sana, In-a yang mau nembak kepala Yongchun mendadak lengah, sehingga membuat pistolnya terjatuh dan harus menyerah, bertarung dengan anak buah Yongchun. Setelah sukses ngalahin anak buah Yongchun, In-a pun berusaha mengejar Yongchun yang berencana kabur. Dalam kejar-kejaran itu, In-a sempat nembak Yongchun dan mengenai tangannya. Tapi apesnya, mobil In-a malah terprosok, sehingga dia pun kehilangan jejak Yongchun. Malam pun tiba, Yongchun yang lagi ngumpul sama anak buahnya, tiba-tiba gemetar ngeliat kemunculan In-a. Dengan kecepatan penuh, In-a langsung menabrakkan mobilnya di tempat Yongchun sama anak buahnya berkumpul. Hingga akhirnya, pertarungan pun tak terhindari.
Singkat cerita, meskipun kewalahan, akhirnya In Ai mampu ngalahin semua anak buah Yongchun. Gak mau buang-buang waktu lagi, In Ai langsung bergegas ke ruangan tempat di mana An Ai disekap. Namun siapa sangka, di sana udah ada Yongchun yang nungguin dia. Mau gak mau, In Ai pun harus bertarung sekali lagi, men. In Ai akhirnya berhasil melompokkan Yongchun dan terus menghujaninya dengan pukulan sampai mampus. Setelah perjuangan yang begitu berat dan dramatis, alhamdulillahnya, In Ai pun sukses menyelamatin adiknya. Hingga kemudian tamat.